Oke, udah pada ngumpul semua nih guys. Oke teman-teman semua yang luar biasa, hari ini kita akan diberkati kalian masuk di kelas entrepreneur ya, jadi akan dipimpin oleh Ko Henry. Jadi seperti yang Ko Ed tadi bilang, kalau waktu memungkinkan akan ada Q&A. Jadi buat teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan sharing dari Ko Henry, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh chat pribadi ke saya. Oke? Sekali lagi boleh chat pribadi pertanyaan kalian ke saya. Nanti kalau ada waktu kita akan tanya jawab. Oke, Ko Henry silakan. Oke, thank you Handi. Halo, shalom semuanya. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nanti saya share screen dulu ya. Oke, nama saya Henry, umur saya 31 tahun, sekarang berjalan ke 32. Saya sebagai seorang business owner. Nah, ini adalah latar belakang saya. Sebelum saya menjadi seorang business owner, sebelumnya juga saya ada kuliah saya di Sistem Informasi di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Habis itu di tahun 2006, itu zamannya saya kuliah sampai 2008. Nah, di awal kuliah itu saya pun ada kerja, sambil kuliah sambil kerja selama 2 tahun di toko komputer. Setelah selesai kuliah, saya mengambil pekerjaan di salah satu bank BPR terbesar di Indonesia saat itu sebagai quality assurance. Kerjanya apa aja sih waktu itu? Saya bagiannya adalah tentang testing program. Kalau teman-teman tahu tentang mobile banking, internet banking, nah itu sebelum dirilis kepada pelanggan ataupun customer, nah itu bagian saya ngetes program itu layak atau tidak itu untuk dirilis kepada customer. Nah itu dulu kerjaan saya. Itu masih related dengan apa yang ada yang saya pelajari di pendidikan terakhir S1. Nah, setelah 2012 saya mengambil keputusan untuk pindah ke Batam di 2013 awal karena kontrak saya habis di Bank BPRK itu. Nah, di Batam itu saya ambil pekerjaan yang benar-benar tidak berhubungan dengan kerjaan IT. Dari back office, saya menjadi marketing waktu itu. Dan memang sebelum saya mengambil keputusan untuk pindah ke Batam, sebenarnya memang dari dulu itu saya udah pengen punya tujuan bahwa saya pengen punya bisnis, cuman nggak tahu mau dimulai dari mana. Nah, jadinya pas di Batam, saya ambil keputusan untuk bekerja sebagai seorang marketing. Dan di perusahaan itu, setelah menjadi marketing, saya juga diangkat menjadi seorang project manager, walaupun waktunya nggak terlalu lama, cuma dalam masa 3-4 bulan aja saat itu. Nah, setelah dari pekerjaan saya, di 2015, lebih kurang 2,5 tahun saya di perusahaan Altek Kreasindo ini sebagai distributor lampu Philips. Nah, itu saya 2,5 tahun di sana. Setelah saya resign dari sana, saya membangun perusahaan sendiri yang di sini adalah business owner itu 2015 sampai sekarang. Saya bangun perusahaan supplier, dan di 2020 ini juga kemarin saya juga baru buka perusahaan jasa laundry. Nah, ini sekilas tentang background saya. Oke, hari ini kita akan bahas salah satu 7 mountain of influence yang ada di bagian mountain of business. Mungkin sebelumnya saya akan review sedikit tadi yang Ko Edwin sampaikan tentang excellent spirit. Excellent spirit itu apa sih? Kemarin Ko Edwin juga udah sampaikan bahwa excellent spirit itu adalah roh yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada 3 prinsip yang kemarin disampaikan sama Ko Ed. Pertama adalah dare to different. Kita harus berani hidup berbeda dengan orang lain. Kedua itu adalah faithful until the end, setia sampai akhir. Di dalam proses itu kita harus mengalami proses dan kita harus mengembang. Dan yang ketiga adalah life significantly, bahwa di dalam kehidupan kita itu kita harus berdampak, membawa dampak bagi generasi yang akan datang dan juga orang-orang sekitar kita. Nah, sebelum saya menjadi seorang business owner, saya juga sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa saya juga dimulai dari staff biasa, dari sales counter, menjadi marketing, dan terakhirnya menjadi seorang business owner. Kenapa saya bisa menjadi seorang business owner? Saya tahu setelah saya resign daripada pekerjaan saya merenungkan kehidupan saya bahwa
Tuhan percayakan ketika saya bekerja itu hal-hal kecil itu saya kerjakan. Setiap hal-hal kecil yang dipercayakan sama perusahaan itu saya kerjakan satu demi satu, dan itu membuat saya itu jadi belajar banyak di saat seperti itu. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa jika kita setia di dalam hal-hal yang kecil atau perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Nah, hal-hal yang besar yang saya kerjakan sekarang itu adalah Tuhan percayakan saya bisnis yang saya jalankan sekarang. Nah, excellent spirit apa sih yang selama ini saya terapkan di dalam bisnis yang saya jalankan hari ini? Yang pertama adalah tentang integritas. Integritas itu berbicara tentang prinsip atau nilai tentang kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab yang kita pegang dan kita lakukan. Nah, seberapa pentingnya sih integritas itu? Saya bilang di dalam dunia bisnis, bukan hanya di bisnis ya, mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, saya bilang integritas ini sangat penting. Integritas itu seperti membangun pondasi yang kuat dan membantu kita menahan badai tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam bisnis, tantangan itu banyak sekali ya, misalkan sering ada godaan-godaan, orang minta komisi, kalau kita mau kasih, dia kasih proyek besar. Itu godaan-godaan seperti itu selalu ada. Nah, integritas itu butuh pengorbanan. Berani berkata tidak, atau kita harus berani untuk menolak. Nah, ketika kita ditawarkan, misalkan, proyek yang besar, dengan meminta komisi, sesuatu hal yang harusnya yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, apakah kita mau menerima itu? Ya kan, karena kita ngomongin tentang keuntungan di sana. Nah, itu adalah pilihan kita. Kalau misalnya kita sebagai seorang yang berintegritas, kita punya dua pilihan itu. Kalau kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kejujuran, kita pasti mengambil satu tindakan bahwa ada sesuatu pengorbanan, bahwa kalau kita ambil keputusan untuk menolaknya, berarti ada sesuatu yang hilang daripada kehidupan kita, berarti kita nggak bisa dapat proyek itu ataupun keuntungan itu. Nah, itu dibilang integritas itu butuh pengorbanan seperti itu. Dan yang ketiga adalah integritas membuat kita akan dipercaya sama orang. Percayalah bahwa orang yang punya integritas tinggi itu pasti dipercaya sama orang. Kenapa? Karena kehidupan setiap kita itu dinilai sama orang-orang di sekitar kita. Nah, ini mungkin ada sekilas contoh yang saya alami di dalam dunia bisnis, dan bahkan teman-teman saya juga banyak yang mengalami seperti itu. Di dalam dunia bisnis, orang selalu bilang bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu kayaknya sulit banget deh. Mungkin teman-teman yang ada di dunia bisnis, yang di marketplace, yang di profesional juga sebagai seorang marketing, pasti selalu dengar seperti itu. Karena di dalam dunia bisnis kita ngomongin tentang uang, tentang keuntungan, tentang cuan. Kita butuh orderan, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan kehilangan orderan itu. Itu selalu saya dengar, bahkan di orang-orang sekitar saya, teman-teman baik saya pun semuanya ngalamin hal-hal seperti itu. Tapi saya selalu bilang sama mereka bahwa prinsip firman Tuhan itu sebagai seorang yang punya integritas itu bisa kita terapkan di dalam bisnis kita. Kalau misalkan kita berani untuk mengambil risiko untuk menolak sesuatu, itu menandakan bahwa kita mengandalkan Tuhan di dalam bisnis kita, kita menerapkan kebenaran firman Tuhan itu berarti kita menandakan bahwa kita takut akan Tuhan. Buktinya, orang bilang, kalau misalnya kayak gitu, lu pasti susah deh untuk bisa survive di dunia bisnis. Buktinya, saya bilang, saya masih bisa survive sampai hari ini. Saya justru menjalin hubungan yang baik dengan customer saya, karena saya mempunyai integritas di hadapan mereka. Nah, kalau ditanya, ada nggak kondisi di mana customer saya itu meminta komisi kepada saya? Saya bilang, itu ada. Dan itu mau dibilang sering terjadi juga enggak, tapi ada orang-orang seperti itu ketika mereka mengadakan barang dan minta penawaran ke saya, mereka minta komisi kepada saya untuk diberikan kepada mereka. Nah, di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa Tuhan berikan kita hikmat. Tuhan ajarkan kita untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, dengan keadaan-keadaan seperti itu, gimana caranya saya menghadapi orang-orang yang punya
permintaan seperti itu. Mungkin saya bagi dalam 3 kondisi ya. Yang kondisi pertama itu adalah misalkan ada pengadaan barang, penawaran masuk ke saya, dan orang itu minta kalau harga barang itu di-up sesuai dengan permintaan mereka, misalkan 5% sampai 10% buat mereka. Nah, kalau saya merasa itu tidak wajar, misalkan melebihi daripada harga pasaran, itu dari awal itu udah pasti saya tolak. Saya pasti bilang saya nggak bisa melakukan seperti itu karena itu merugikan perusahaan. Salah satunya merugikan perusahaan, salah satunya juga adalah reputasi saya sebagai seorang pebisnis itu juga akan hancur. Karena kalau misalkan kita mengambil keputusan untuk menerima orderan itu ataupun kita kasih komisi seperti itu, suatu saat itu pasti ketahuan. Mungkin 1 tahun, 2 tahun itu nggak ketahuan, tetapi 4-5 tahun dan jangka panjangnya itu nggak akan bagus dan suatu saat itu bakal terjadi dan kita akan diputusin secara kerjasama. Jadi saya bilang orang-orang yang berani mengambil risiko-risiko seperti itu, bisnis mereka itu tidak akan bertahan lama. Dan saya juga udah banyak melihat sih, bahkan teman-teman saya juga banyak melakukan hal-hal seperti itu. Dan saya melihat bisnis mereka itu 2-3 tahun anjlok. Tahun pertama itu lumayan besar pendapatan yang mereka dapatkan. Nah, itu adalah kondisi pertama. Saya berani untuk menolak jika sesuatu hal itu merugikan perusahaan dan itu tidak masuk akal. Kondisi kedua, di mana saya bisa memberikan komisi kepada mereka kalau mereka ada minta. Dengan catatan ada syarat yang saya berikan bagi mereka, bahwa komisi itu saya yang atur. Biasanya kalau yang pertama mereka atur kan, mereka butuh 5% sampai 10%. Itu pasti saya tolak punya. Nah, kondisi kedua ini saya bilang dengan syarat komisi itu saya yang atur dan juga harga penawaran saya harus lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lain. Kalau misalkan hanya dengan ketika kamu mau terima komisi dari saya, kamu menggolkan atau mendilkan penawaran saya. Misalkan harga saya lebih mahal nih, orang lain punya lebih murah, dan justru dia milih punya saya. Berarti kan ada sesuatu yang salah di sini. Sesuatu yang salah dibenarkan sama dia, yang benar disalahkan. Saya selalu bilang kayak gitu, saya nggak mau kayak gitu. Kalaupun kamu mau terima komisi dari saya, penawaran saya harus lebih murah daripada yang lain. Habis itu perusahaan kamu tidak dirugikan. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena dengan dia tidak minta komisi pun, harga yang saya masukkan juga segitu. Jadi, saya mengambil keputusan untuk saya mengurangi margin saya dan saya berikan untuk orang itu. Kalau mau dibilang suap, saya bilang enggak. Justru saya mengurangi komisi saya, mengurangi margin saya untuk memberkati dia. Nah, itu. Tapi orang-orang yang seperti itu biasanya juga mereka tidak akan bekerja di posisi itu dalam waktu yang lama. Itu yang saya alami, saya lihat udah beberapa orang yang kalau misalkan ada yang meminta kayak gitu, pasti dia nggak akan berada atau bekerja lama di posisi itu. Yang ketiga adalah kondisi di mana customer biasanya juga di luar daripada kerjaan. Mereka juga yang telepon saya bahwa, Pak, bisa nggak bantuin saya uang segini untuk ini. Jadi biasa ada keadaan-keadaan di mana mereka butuh mereka sulit di dalam finansial dan biasanya mereka ada telepon, kalau enggak by chat. Dan biasanya kalau yang kayak gini punya, biasanya saya kasihnya seperti ini. Oke, saya kasih secara pribadi bukan lewat perusahaan. Jadi saya bantuin dia dengan sukarela, dengan tulus, dengan catatan juga ada syarat yang saya kasih ke mereka. Ketika kalian terima, maksudnya bantuan dari saya, bukan berarti kalian harus bantu saya di dalam kerjaan. Misalkan dia adalah seorang pengadaan barang purchasing, nah karena dia menerima bantuan dari saya, ketika ada penawaran masuk, dia biasanya itu kan ada comparison. Nah, misalkan saya punya lebih mahal dan dia pilih saya bilang saya nggak mau seperti itu. Di dalam kerjaan kita tetap profesional, yang punya saya lebih murah, kamu ambil, kamu beli, nggak apa-apa. Tapi kalau punya saya lebih mahal, jangan pilih quotation saya ataupun pilih penawaran saya, karena itu menyalahgunakan wewenang, saya bilang. Jadi, tetap ketika saya bantu mereka, saya minta mereka untuk tetap kerja sebagai profesional, karena saya bantu mereka secara tulus.
Nah, itu adalah integritas yang di dunia bisnis ini, ya saya bilang bukan sesuatu yang gampang untuk kita lakukan, karena butuh pengorbanan. Kalau kita menolak mereka, berarti kita nggak dapat orderan, habis itu kita nggak bisa kerjasama. Ada satu contoh juga, ada satu customer saya udah incar lama, saya tahu ada satu orang di posisi yang punya pengambil keputusan, dia berada di perusahaan itu, karena itu perusahaan baru dan dia join ke sana. Selama orang itu di sana, karena saya tahu orang itu permainannya seperti itu, setiap kali ada orderan barang selalu minta komisi. Dan karena ada orang itu di sana selama 3 tahun, saya nggak pernah injak perusahaan itu sama sekali. Berarti saya nggak ada kerjasama selama perusahaan itu selama 3 tahun. Tapi setelah orang itu resign, baru saya masuk. Nah, saya bisa ambil keputusan seperti itu. Dalam 3 tahun saya nggak dapat penghasilan daripada perusahaan itu ataupun kerjasama dari perusahaan itu. Tapi setelah itu Tuhan bukakan jalan. Biasanya seperti itu, saya bisa bertahan untuk tidak bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Kalaupun ada, ya semuanya ikutin dengan standar kerja saya. Nah, itu tentang integritas. Yang kedua adalah excellent spirit dalam bisnis adalah profesionalisme. Nah, profesionalisme itu berbicara tentang kualitas, mutu, dan moral kita di dalam standar kerja kita dan etika yang ada dalam pekerjaan kita. Nah, untuk menjadi seorang berkualitas, ya pastinya kita harus punya skill. Skill apa sih? Skill sesuai dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Misalkan, kalau saya supply barang itu ke hotel, saya punya bidang tersendiri, yaitu electrical, dan electrical itu juga banyak item di dalam, dan saya memang fokus di lampu, karena basic saya 2,5 tahun sebelumnya itu, saya belajar banyak tentang lampu. Nah, dengan berjalannya waktu, bukan cuma keahlian itu aja yang maksudnya kita jalankan ya, tapi kita juga harus mengembangkan keahlian kita dengan namanya knowledge. Yang ketiga itu knowledge. Jadi dengan berjalannya waktu, kita nggak cuma di satu keahlian aja, apalagi saya sebagai seorang business owner, saya nggak bisa cuma kuasai satu bidang. Kalau bisa, ada beberapa bidang yang terus saya pelajari untuk saya bisa mengerjakan lebih banyak lagi. Jadi makanya kita butuh knowledge yang setiap hari itu kita harus kembangkan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah attitude. Kalau kita punya skill, kita punya knowledge, tapi kalau kita nggak punya attitude yang baik, orang nggak mau kerja sama dengan kita. Ya, karena kita punya sikap yang nggak baik di dalam, misalkan terjadi sesuatu masalah di dalam pekerjaan ataupun di dalam bisnis kita, ketika kita berhadapan dengan customer ataupun pelanggan kita, dan mereka merasa kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik, lama-lama mereka nggak akan mau kerjasama dengan kita. Nah, itu ada tiga hal ini penting dan setiap orang harus ada, saya bilang. Nah, di dalam dunia profesionalisme juga, di dalam pekerjaan ataupun bisnis, nah, sebagai seorang profesional di bidangnya, kita juga harus tahu bahwa ada keadaan-keadaan yang membuat kita harus berani rugi. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Banyak orang di dalam dunia bisnis ataupun di dalam pekerjaan hanya mau satu yang namanya keuntungan. Nah, karena saya banyak belajar, dulu ketika saya bekerja di distributor lampu Philips, kita sebagai distributor, terkadang ketika ada orderan masuk ke dalam perusahaan kita, terkadang kita bisa kehabisan barang. Dan barang itu di luar itu ada, terkadang saya bisa ambil barang dari luar, dan itu dijual lagi ke orang lain. Tapi biasanya di sana ada perbedaan harga. Nah, misalkan perusahaan saya jual satu lampu ke pelanggan itu 10.000. Oke? Kalau saya ambil dari orang lain dengan harga 10.000 juga, berarti kan satu sisi perusahaan nggak ada keuntungan sama sekali nih. Berarti kalau saya jual ke customer dengan tidak ada keuntungan sama sekali di sana. Nah, waktu itu saya masih menjadi seorang marketing. Saya bisa punya prinsip seperti ini. Perusahaan tidak boleh rugi, dan customer juga tidak boleh dirugikan dengan tidak adanya barang. Oke, jadi saya bisa kayak gini, saya beli ke tempat lain. Ini trik saya ya. Ini kalau teman-teman mau terapkan dalam kehidupan, teman-teman juga boleh, kalau enggak juga is okay. Saya bisa gini, saya beli barang ke toko dengan harga 10.000, tapi saya klaimnya ke kantor itu cuma 9.000. Berarti di mana? Di sana saya ada kerugian 1.000.
1.000 itu buat apa? Buat keuntungan kantor. Nah, saya bisa buat kayak gitu untuk menutupi kerugian di kantor, satu sisi untuk mendelivery apa yang sudah saya janjikan kepada customer. Jadi customer tidak dirugikan dengan tidak adanya barang yang akan saya support. Jadi kantor tidak dirugikan, juga secara pelanggan saya juga tidak dirugikan. Yang rugi siapa? Yang rugi saya. Tapi bagi saya itu nggak masalah. Yang penting customer saya mereka puas dan secara perusahaan juga ada keuntungan, is okay. Yang penting kita bisa menjalin hubungan yang panjang. Sama halnya di dunia bisnis juga. Banyak hal yang bisa terjadi ketika kita salah barang, itu customer minta return atau apapun itu. Nah, terkadang kalau sebagai seorang pebisnis yang banyak perhitungannya, kita nggak akan mau terima returan seperti itu. Saya bilang, sebagai seorang profesional di bidangnya, mau pekerjaan ataupun bisnis, kita harus berani mengalami kerugian. Karena dari kerugian itu kita belajar untuk apa ya? Untuk memberikan bekerja sama dengan orang itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu poin kedua. Ini adalah poin ketiga tentang excellent spirit dalam bisnis. Ketiga adalah entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Kemampuan untuk berpikir kreatif, inovatif dalam melihat sebuah peluang usaha. Karakteristiknya itu seperti apa sih? Sebagai seorang entrepreneur, kita harus berani mengambil risiko. Risiko seperti apa? Risiko yang sudah dipertimbangkan dengan baik. Misalkan kita mau membuka satu usaha ataupun satu kerjaan yang baru. Oke. Nah, kita harus memperhitungkan dengan baik. Ketika usaha kita jalan, itu risiko-risiko apa yang bakal terjadi. Misalkan dalam waktu kurun 6 bulan, kalau misalkan kita nggak bisa survive, apa yang harus kita lakukan? Oke. Apakah kita mau lanjut atau kita tutup? Kalaupun tutup, kita juga harus memperhitungkan biaya seberapa besar yang sudah kita keluarkan dan apakah kita berani untuk menanggung kerugian seperti itu. Nah, sebagai seorang entrepreneur, kita harus berani ambil risiko. Kalaupun memang kita merasa bahwa risiko itu bisa kita ambil dan bisa kita jalankan, ya go ahead aja. Kita try, kita coba. Karena di dalam dunia bisnis tidak ada yang pasti. Ya, mungkin ada orang ngerasa, wah, bisnis itu enak banget ya, maksudnya ada cuannya, waktunya fleksibel, tapi saya bilang ada hal-hal yang banyak harus dipertimbangkan sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang entrepreneur. Jadi saya bilang itu nggak gampang, itu butuh waktu, butuh belajar banyak, dan butuh pengalaman jatuh bangun. Nah, itu karakteristik pertama. Yang kedua adalah berorientasi pada masa depan atau visi. Ketika kita membangun satu perusahaan, pasti kita punya visi ke depan. Perusahaan seperti apa yang pengen kita bangun, bisnis apa yang pengen kita bangun. Gimana caranya kita membawa bisnis itu sampai mencapai tujuan. Nah, itu juga harus kita punya. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus punya visi untuk bisnis kita untuk jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga adalah keyakinan atau optimisme. Nah, seperti sekarang ini kondisi COVID, perusahaan saya pun digoncang, dan sebagai seorang entrepreneur, saya pun belajar untuk yakin, untuk optimis bahwa COVID ini bakal berlalu, dan perusahaan saya bisa grow up. Nah, itu yang membuat saya harus berpikir positif, yakin, optimis bahwa apa yang saya jalankan hari ini ke depannya bisa berhasil. Walaupun sekarang saya masih belum bisa melihat semua itu ya, karena jujur aja sekarang itu kondisi itu susah dibaca. Tapi sebagai seorang business owner, saya harus percayakan hal itu, karena di bawah saya itu kan ada staff-staff yang saya gaji dan kehidupan mereka bergantung kepada pekerjaan ini. Jadi saya tetap harus optimis untuk bisnis yang saya jalankan hari ini. Oke, nah itu 3 poin yang saya jalankan. Untuk poin ketiga itu entrepreneur. Ini saya juga lagi dalam masa-masa di mana saya terus belajar, karena ngomongin tentang entrepreneur ini banyak sekali yang harus kita pelajari, nggak cuma di dalam kreativitas ataupun inovatif. Di mana kalau kita lihat ya, di saat-saat sekarang ini, orang-orang perubahan bisnis itu begitu cepat. Dari konvensional ke digital, online,
online sekarang digital, digital itu terus berubah. Jadi kita sebagai seorang profesional ataupun sebagai seorang business owner, kita harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman saat ini. Ya, itu saya bilang ini pun saya lagi dalam proses di mana saya terus belajar. Nah, saya bisa melakukan semua ini itu karena tuntunan Tuhan. Di dalam kehidupan saya sampai saat ini, Tuhan berikan saya tuntunan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk melewati masa-masa saya di dalam proses menjalankan bisnis ini. Nah, ada satu masa di satu momen di mana Tuhan izinkan saya untuk melewati satu proses di dalam ujian di dalam kehidupan saya soal hubungan. Di dalam ujian inilah saya banyak ngalamin Tuhan secara pribadi, dan saya banyak ngalamin pengalaman bertemu dengan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan saya, dan di saat-saat momen seperti itu juga saya mulai mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya, di mana Tuhan panggil saya berbisnis dan menjalankan semua itu di marketplace. Jadi apa yang saya dapatkan lewat ujian ini ya, Tuhan benar-benar bukakan jalan. Bisnis saya waktu sampai saat ini ya, setelah sebelum COVID, itu terus benar-benar diberkati oleh Tuhan. 2 tahun terakhir ini benar-benar setelah saya melewati masa-masa sulit itu, Tuhan banyak memberkati, membukakan jalan buat saya sampai hari ini. Saya bilang sampai hari ini. Dan apa yang saya lakukan sih saat-saat di mana kondisi saya itu diuji di dalam mengalami ujian itu, hal yang pertama adalah waktu itu goncangan, saya bilang itu goncangan ataupun ujian terbesar dalam kehidupan saya. Pertama, saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Waktu itu saya banyak mencari Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Apa yang Tuhan proses dalam kehidupan saya? Dan waktu itu saya dapatin hasilnya bahwa Tuhan lagi menguji hati saya. Ketika ada sesuatu yang kamu dapatkan sebelumnya, ketika saya ambil, hatimu gimana? Ya kan? Apakah kamu mau merelakan apa yang selama ini yang kamu pegang itu, kalau misalnya saya ambil hilang dari kehidupan kamu gimana? Saya bilang, oke Tuhan, saya belajar untuk merelakan itu. Itu hal yang saya pelajari bahwa Tuhan membentuk hati saya lewat semua itu. Biasa, karena dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita, itu pasti kita akan kita akan pelihara baik-baik. Tapi kalau misalkan yang penting itu diambil, apa reaksi yang kita terima? Pastinya kita bisa marah sama Tuhan. Awal-awal saya marah sama Tuhan, tapi Tuhan ingatkan, oke, sesuatu yang saya ambil hari ini, saya akan gantikan bahkan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu yang Tuhan ajarkan, yaitu kerelaan hati. Saya dibentuk tentang hati waktu itu. Prosesnya lumayan panjang, lebih kurang hampir 8 bulan saya tahu. Tapi setelah lewati 8 bulan itu benar-benar saya bilang itu luar biasa. Itu pengalaman saya dengan Tuhan itu semakin bertumbuh, secara kerohanian juga bertumbuh, secara attitude, perilaku saya juga saya banyak berubah di sana. Pandangan-pandangan saya untuk hari-hari ke depan juga berubah. Jadi pengalaman pribadi saya dengan Tuhan itu yang mengubah kehidupan saya sampai hari ini. Apapun yang saya kerjakan juga saya jadinya bekerja lebih keras, bekerja dengan prinsip firman Tuhan yang saya terapkan dalam kehidupan saya. Nah, di saat-saat seperti ini juga teman-teman tahu bahwa kita sekarang lagi menghadapi COVID-19. Nah, tantangan yang sedang saya alami hari ini juga sama. Di dalam COVID ini, secara bisnis, secara finansial, saya digoncang habis. Untuk bisnis supplier yang saya bangun di tahun 2015, yang sampai sekarang ini sebenarnya masih berjalan, cuman untuk saat ini vakum. Karena semenjak masuk COVID, itu benar-benar nggak ada orderan sama sekali, benar-benar nggak ada pekerjaan sama sekali. Karena bisnis yang saya jalankan itu fokusnya ke hotel, pariwisata. Jadi teman-teman semua pasti tahu bahwa pariwisata itu sekarang lagi drop banget. Jadi benar-benar nggak ada orderan, benar-benar nggak ada penghasilan. Nah, yang kedua, bisnis yang kedua laundry. Laundry itu saya bangun di 2020 itu di bulan 3 kemarin.
Setelah instalasi, COVID masuk, bisa tutup. Saya investasi besar investasi banyak di sana. Tutup, dan bulan 6 kemarin baru saya start lagi. Dan kalau teman-teman mau tahu, ketika saya start sampai hari ini, ada ngalamin keuntungan nggak di sana? Saya bilang, masih belum ada keuntungan, justru kerugian yang saya alami saat-saat ini. Setiap bulan juga saya harus menutupi kerugian-kerugian yang ada di laundry. Nah, secara perusahaan juga saya ada beberapa hutang yang harus saya selesaikan, hutang kepada vendor, hutang kepada bank, itu ada biaya-biaya yang harus saya keluarkan setiap saat. Bisa dibilang setiap bulan, itu rutin saya keluarkan. Satu sisi secara finansial itu benar-benar secara perusahaan itu finansialnya bisa dibilang itu macet karena hutang dari customer ke saya nggak dibayar, dan saya juga nggak bisa bayar hutang kepada vendor saya. Jadi cukup rumit di saat-saat seperti ini. Tapi saya juga di saat-saat seperti ini, saya ngalamin Tuhan secara pribadi juga. Saya juga setiap hari dengan kondisi seperti ini, saya juga mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu nggak pernah telat. Nggak pernah telat. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Di waktu bulan 4, ketika saya udah benar-benar secara finansial udah benar-benar di ujung jurang. Banyak orang minta tagihan ke saya dan saya nggak sanggup bayar karena saya belum dibayar sama customer saya. Jadi otomatis mereka pada minta, cuma satu hal yang saya minta ke mereka, bahwa saya janjikan mereka bahwa segala hutang yang saya utangin ke mereka, itu bakal saya selesaikan satu persatu, cuma saya minta waktu. Nah, itu juga salah satu integritas saya kepada mereka, bahwa kalian boleh pegang saya gitu loh, omongan apa yang saya ucapkan, itu akan saya lakukan. Nah, di dalam kondisi-kondisi kritis seperti itu, di waktu-waktu yang sudah mepet banget, nah Tuhan kirimkan orang tuh bayar tagihan ke saya, dan biasanya itu yang saya tahu, customer itu susah banget ditagih, dan biasanya selalu molor. Tapi hari itu dengan kondisi COVID, justru dia bisa bayar semua tagihan dia ke saya. Jadi bulan itu saya terlepas daripada keadaan yang sulit itu. Bulan itu, jadi setelah duit masuk, saya putar lagi, duitnya habis. Jadi karena utang yang harus saya selesaikan. Nah, di bulan 7 kemarin juga saya mengalami hal yang sama, di mana orang minta dibayar lagi, posisi saya nggak sanggup bayar. Di detik-detik terakhir juga Tuhan kirimkan orang lagi, oke, Tuhan gerakin orang itu untuk bayar ke saya. Jadi dengan keadaan seperti itu saya bilang, Tuhan, ini amazing banget lah. Maksudnya benar-benar di posisi-posisi sulit, di detik-detik terakhir, mujizatmu nyata gitu loh, bahwa Tuhan Tuhan kirimkan orang untuk bayar ke saya, dan saya bisa talangin hutang itu, walaupun sampai hari ini belum selesai. Nah, Tuhan ajarkan saya juga di sini juga untuk berharap dan juga untuk mengelola keuangan dengan baik. Dan untuk menghadapi semua ini, bagaimana saya menghadapinya? Nah, ada satu ayat firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan ini membuat saya, waktu saya renungkan, bahwa setiap manusia itu bisa berada di dalam lembah kekelaman. Ya, yang saya alami sekarang ada krisis secara finansial, secara ekonomi. Mungkin teman-teman juga, mungkin lembah kekelaman itu setiap orang itu berbeda-beda. Nah, Tuhan bilang, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, yang saya alami adalah lembah krisis, tapi Tuhan bilang, saya akan terus menyertai kamu melewati masa-masa krisis ini. Itu adalah janji Tuhan yang saya pegang, bahwa apapun yang terjadi, walaupun saya sekarang dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang krisis, tapi Tuhan nyatakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai saya melewati semua ini, dengan catatan, ada catatannya bahwa ya kamu harus dekat sama saya. Kalau kamu nggak dekat sama saya, semua itu nggak akan terjadi. Nah, itu yang saya pegang. Yang kedua, ketika COVID masuk, keadaan-keadaan sulit itu juga membuat saya takut. Sebagai manusia saya bilang, saya takut banget waktu itu,
Kalau untuk melihat hari-hari ke depan, kayaknya saya bilang saya kayak nggak punya pengharapan untuk jangka panjang bisnis saya kayak gimana, saya nggak tahu. Mungkin bisa hancur, nah itu yang saya pikirkan. Rasa takut itu muncul. Tapi di ayat ini Tuhan bilang, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta. Tuhan juga ingatkan bahwa jangan takut. Sebagai manusia kita bisa takut, tapi jangan sampai ketakutan itu menghanyutkan diri kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya, sebagai manusia normal kita bisa takut, tapi jangan sampai ketakutan itu menghancurkan kehidupan kita. Ya, poin ketiga di sini dari Firman Tuhan ini adalah Tuhan ajarkan saya untuk merenungkan apa yang menjadi kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi saya mikirkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya sampai hari ini, sampai terakhir-terakhir mujizat terjadi. Jadi Tuhan ajarkan saya untuk mengucap syukur bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian, aku tetap mengasihi kamu. Jadi prinsip-prinsip firman Tuhan inilah yang terus saya pegang di dalam kehidupan saya untuk menghadapi masa-masa krisis ini. Nah, selama kehidupan saya selalu pegang satu prinsip bahwa saya itu nggak suka di dalam posisi yang nyaman. Mungkin setiap orang kalau misalnya di dalam kerjaan lah ya, kita ngomongin dalam kerjaan, kalau udah di posisi nyaman ya, setiap hari kita kerja-kerja kayak gitu, lama-lama jadi nyaman. Untuk kita berubah ataupun pindah ke tempat lain ataupun ada sesuatu hal yang baru yang menjadi tantangan kita nggak akan mau pindah karena kita sudah nyaman di posisi ini. Nah, saya tahu bahwa saya selalu doa kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya nggak mau di dalam posisi yang nyaman. Karena di dalam posisi yang nyaman itulah saat itu saya jatuh. Jadi setiap keadaan-keadaan yang saya hadapi di dalam kehidupan saya, yang saya lewati proses demi proses, itulah yang membuat saya dekat sama Tuhan. Itulah yang membuat saya itu selalu berpegang sama Tuhan. Pengharapan saya ada di dalam Tuhan. Jadi kalaupun ada kayak misalnya krisis sekarang, ya saya jalanin gitu loh. Saya jalanin, ya udah saya tahu bahwa ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan kepada saya, dan saya percaya bahwa setelah saya melewati masa-masa krisis ini ya, saya akan going to the next level. Ada satu level yang akan saya lewati dan saya naik level. Nah itulah masa-masa sulit itu adalah masa-masa pembelajaran setiap kita. Nah itu yang selalu saya pegang sampai hari ini. Dan yang terakhir adalah visi. Visi yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk hari-hari ke depan. Nah, Tuhan beberapa waktu ini, Tuhan berikan saya visi ini bahwa saya sebagai seorang business owner, saya harus bisa memberikan kesejahteraan bagi orang-orang yang bekerja dengan saya dan juga membawa dampak bagi lingkungan sekitar saya. Kenapa visi itu Tuhan taruhkan? Karena jujur aja, selama ini ketika saya kerja, saya juga pernah digaji nggak sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Jadi jujur aja saya sedih ketika seseorang sudah bekerja dengan bagus dan perusahaan itu punya profit yang lebih, tapi itu cuma dinikmati sama pemegang saham ataupun yang punya bisnis gitu loh. Kenapa dia nggak bagikan kepada orang-orang yang ada di bawah dia? Kenapa dia nggak perhatikan itu? Justru ketika kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang profesional digaji, ketika kita diperhatikan, maka kita akan bisa betah dan kita akan bisa lama di perusahaan itu. Kenapa? Banyak pebisnis, apalagi yang di lokal, saya bilang di Batam lokal. Kalau perusahaan besar, itu biasanya sistem mereka udah jauh lebih bagus. Nah, untuk perusahaan lokal, biasanya seperti itu. Jadi, profit itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang ada di atas. Tapi orang-orang yang ada di bawah itu, bisa dibilang kesejahteraan mereka itu tidak diperhatikan. Nah, Tuhan taruhkan dalam hati saya seperti itu. Walaupun ini belum saya jalankan 100% karena saya terapkan di dalam kondisi saya sekarang di perusahaan laundry, saya juga jujur sama karyawan saya bahwa untuk saat ini, saat COVID ini, saya nggak bisa memberikan 100% kesejahteraan yang kalian butuhkan. Tapi minimal, kalian kerja di sini, kehidupan kalian itu terpenuhi. Itu janji saya kepada mereka bahwa setelah COVID selesai, perusahaan bisa grow up, itu akan saya bagikan kepada mereka. Nah, itu janji saya kepada mereka. Walaupun ini masih panjang, tapi saya tahu bahwa apa yang saya omongin itu harus saya lakukan. Jadi saya omongin dulu sama mereka,
karena itu bakal saya lakukan. Kalaupun tidak saya lakukan, berarti kan integritas saya sebagai seorang business owner, sebagai pemilik perusahaan itu diragukan. Jadi biasanya untuk melakukan sesuatu, biasanya saya ngomong dulu, biar itu benar-benar saya pegang terus dan akan saya lakukan gitu loh. Nah, itu yang visi yang Tuhan taruhkan untuk hari-hari ke depan saya, dan itu yang harus saya lakukan. Nah, mungkin itu sharing yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua di sini, dan mungkin kalau misalkan ada Q&A ya, pertanyaan, seperti yang tadi Handi sampaikan juga, kita bisa buka diskusi di sini. Handi, saya persilakan, saya berikan ke kamu. Oke, thank you buat Ko Henry yang udah sharing. Jadi buat teman-teman kita ada waktu ya sekitar 10 menit. Jadi buat teman-teman kalau ingin bertanya boleh langsung chat aja di grup chat ini ya. Jadi nanti kita akan coba tanya jawab sama Ko Henry. Kita tadi belajar banyak ya, teman-teman. Oke, Silakan. ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, Ko Henry. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan ya. Jadi Koko waktu itu memulai bisnisnya itu bagaimana nih agar Koko tuh bisa yakin kalau Koko tuh mau memulai start bisnis gitu? Oke. Nah, mungkin sedikit cerita tentang sebelum saya memulai bisnis ya. Nah, kenapa saya bisa resign dari perusahaan saya? Salah satunya waktu itu saya tidak dihargai. Waktu itu saya sebagai seorang project manager, tapi gaji saya itu masih gaji staff marketing. Jadi waktu itu saya minta kepada bos, saya ngomong langsung sama bos. Bos yang mengangkat saya menjadi seorang project manager, saya minta penyesuaian gaji aja sesuai dengan tanggung jawab saya. Tapi dengan berjalannya waktu beberapa bulan tidak dilakukan. Justru ketika saya ada kepikiran untuk resign waktu itu. Jadi saya sampaikan kepada operational manager dan dia sampaikan kepada bos bahwa Henry ada rencana mau resign. Jadi dari bos langsung bilang ya udah kalau mau resign aja. Nah, dengan mendengar seperti itu secara hati itu saya tersinggung, marah saya waktu itu. Kenapa? Bisa dibilang waktu itu saya di perusahaan, 60% omset itu ada di tangan saya. Kalau misalkan saya nggak ada, berarti kan bisa dibilang 60% omset itu bisa hilang. Berarti perusahaan bisa pincang. Tapi dengan keadaan seperti itu, ya saya merasa saya nggak dihargai, waktu itu saya marah. Setelah itu saya pulang, saya puasa 3 hari waktu itu. Saya tanya Tuhan, Tuhan, apakah sudah waktunya saya resign saat seperti ini? Kalaupun saya harus resign, waktu itu saya sebagai seorang project manager, baru belum ada closing project, ada satu hal yang saya minta tanda Tuhan, kalau memang saya harus resign, waktu itu saya lagi kerja satu project, saya bilang, kalau waktunya saya resign, Tuhan golkan project itu. Dan singkat cerita, itu terjadi. Jadi saya tahu bahwa oke, ini tuntunan Tuhan, bahwa Tuhan panggil saya harus keluar dari tempat ini. Setelah saya resign, saya sempat vakum 1 bulan untuk istirahat. Nah, di dalam waktu-waktu masa-masa istirahat saya itu, Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan gerakin hati saya untuk ketemu customer saya telepon aja sih, saya bilang, kalau misalkan saya bangun perusahaan, mengerjakan hal yang sama, apakah kalian mau bantu saya di bisnis ini? Dan mereka bilang mereka mau bantu. Dari sanalah saya memulai perjalanan bisnis saya di sana. Step by step sih. Dari awalnya dari kecil-kecil dulu sama. Dari kecil-kecil yang cuma bisa buat menutupi biaya hidup per bulan. Itu selama hampir 2 tahun ya, saya jalani seperti itu. Sampai setelah saya melewati fase-fase yang tadi saya jelaskan bahwa Tuhan uji saya di sana, setelah itu baru omset saya itu bisa grow up 2-3 kali lipat dari pada sebelumnya. Nah itu sih, jadi dari sana sih, dari zona yang tidak nyaman itulah membuat saya itu berani untuk melangkah. Mantap. Jadi kita kalau mau mulai bisnis harus keluar juga dari zona yang nyaman ya. Iya betul sekali. Siap. Betul. Oke, Ko, ini ada pertanyaan nih dari ya seseorang ya tidak mau disebut namanya. Jadi kan Koko tadi cerita ada pernah rugi ya? Iya. Nah, gimana ya cara Koko ngatasin keuangan biar nggak rugi gitu loh?
Oke. Nah, sebagai seorang bisnis pekerja yang bekerja di bidang marketing ya, kita pasti ada hitung-hitungannya. Ada yang namanya subsidi silang. Mungkin dari sekian item yang dia, maksudnya sekian item yang dia order, kalaupun ada sesuatu yang rugi, ya kita subsidi silang. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya, memang saya mengalami kerugian fully 100% rugi. Benar-benar 100% rugi. Karena saya tahu gitu loh, ketika saya melakukan, walaupun saya rugi hari ini, tapi saya masih bisa mendapatkan keuntungan jangka panjang. Ketika kita bisa komitmen dengan apa yang kita sampaikan kepada customer kita. Ya kan? Itu namanya kerjasama jangka panjang. Mungkin hari ini kita bisa rugi. Bagi saya nggak ada masalah kalaupun kerugian terjadi hari ini. Walaupun nggak ada subsidi silang ya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita bisnis jangka panjang, itu pasti ketutup kerugian kita hari ini. Nah, jadi ya harus berani rugi memang. Di dalam bisnis, di dalam pekerjaan sebagai seorang sales atau marketing, ada masa-masa seperti itu, saya bilang. Yes, benar. Seperti yang Kohen bilang tadi, kita berani mengambil resiko, benar ya? Iya. Oke, Ko, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman nih. Shalom Kohen, apakah baik jika kita menggunakan perasaan atau rasa kasihan dalam menjalankan bisnis? Oke. Rasa kasihannya seperti apa ya? Kalau rasa kasihan, maksudnya untuk orderan atau gimana ya? Ya, mungkin gini ya, apa baik jika kita menggunakan perasaan itu kayak nggak, ya mungkin kayak tadi sih, nggak berani ambil risiko juga, misalnya, atau kasihan gitu ya. Lihat misalnya karyawan yang seperti yang Kohen bilang tadi lah, misalnya kalau mengalami kerugian dan sebagainya. Jadi lebih ke perasaan dia. Oke. Eh, kalau ngomongin bisnis dan perasaan ya, Mm-mm, ada kalanya kita bisa kasihan sama seseorang. mm-mm. Tapi kalau memang misalnya kita mungkin ngomongin tentang antara karyawan sama bos ya. Yes. Nah, kalau misalnya saya sebagai owner, memang ketika ada saat-saat ketika saya kasihan sama staff saya, mereka kekurangan secara kehidupan, itu kan saya bantu. Tapi kalau memang orang itu nggak bisa dipakai, maksudnya ya kerjanya nggak bagus atau gimana pun, segimanapun kita kasihan kepada mereka, itu juga tidak akan membantu mereka. Ya kan? Yang biasanya saya tegur lah, kalau kamu mau berubah, berubah. Kalau enggak, ya oke. Okay. Karena kasihan itu, memang kita dikasih Tuhan hati nurani. Kita juga belajar kasih, bahwa kita harus mengasihi orang lain. Dan kasih itu sebenarnya juga mengajarkan mereka untuk bisa hidup lebih baik sih, saya bilang kayak gitu. Jadi kalau kasihan itu ya tergantung keadaan sih ya, kondisi ataupun kondisi yang lagi dialami itu seperti apa. Coba bacain pertanyaan beberapa lagi. Nah, Oke. ini ada pertanyaan nih kok. Nah, ini mungkin pertanyaan jawabannya singkat aja sih mungkin ya. Apakah bisnis yang yang kita bangun tuh pasti kita sukai kok? Kalau saya bilang iya. Iya ya, pasti kita sukai ya. Pastinya kita sukai, habis itu kita melihat peluang di sana. Karena kalau bisnis yang nggak kita kuasai, oh ya, di laundry jujur aja, saya bukan orang yang suka di laundry, tapi saya melihat peluang di sana. Nah, di dalam pekerjaan saya itu, saya hire orang-orang yang memang punya skill di sana. Nah, sebagai seorang pebisnis, ada beberapa bisnis yang dia sukai, dia buka bisnis. Dan ada juga beberapa bisnis yang dia melihat peluang itu, dan dia jalankan bisnis itu. Jadi bisa dibilang, disukai iya, sama yang peluang yang dia lihat. Nah, kalau bisnis supplier memang saya menyukai pekerjaan saya. Yang kedua, untuk bisnis laundry, karena saya melihat peluang di sana. Jadi saya berani buka bisnis itu. Siap. Terus kok ini kalau misalnya bicara soal umur, apakah umur membatasi untuk membuka bisnis atau apakah harus yang lebih berumur gitu yang bisa berbisnis? Oh, kalau saya bilang umur itu nggak menjamin bahwa orang itu bisa berbisnis. Kalau kita lihat untuk sekarang ini ya, justru saya bilang kalau secara skill saya kalah sama anak-anak muda sekarang. Kalau kita lihat orang-orang yang di Jakarta itu jujur aja banyak sekali anak-anak muda yang benar-benar jadi entrepreneur dan skill mereka jauh di atas kita dan umur kita beda jauh banget. Mungkin ada yang 20-an tapi dia udah berhasil banget, sukses secara bisnis ya.
Kita ngomong seperti itu. Jadi umur tidak membatasi sih. Kalian boleh muda umur 20, tapi kalian bisa lebih sukses daripada orang yang sudah berumur 30, 40 sampai 50. Jadi umur tidak membatasi. Oke, siap, setuju. Thank you Kohen ya buat hari ini, buat sharingnya dan buat Oke, jawaban thank you. pertanyaannya. Buat teman-teman yang tidak kejawab nih pertanyaannya, pertanyaan kalian sudah saya input, nanti akan dijawab secara personal ya, karena waktu. Jadi, mohon maaf tidak bisa dijawab hari ini, tapi nanti kita, sebentar lagi kita akan kembali lagi ya ke room utama. Ditunggu ya teman-teman. Thank you sekali lagi buat Ko Henry. Siapa yang Oke, diberkati thank you, boleh Bang. lambaikan tangan dong ke kamera. Yes. Thank you, thank you. Kita tunggu ya, sebentar lagi kita akan masuk ke room. Oke.